Kalau semuanya, perkenalkan nama saya Putu Krisna Wuryatama dengan NIM 24150051099. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan terkait dengan uh, demo untuk project yang dibuat untuk Ministry Editor. Oke, langsung saja. Pada bagian awal, di sini adalah point of voice, di mana processing dari aritmatika, ada image negatif, image grayscale, logarithmic, main mode, dan juga brightness. Pada bagian ini, saya akan mencoba dua image, yaitu image kameramen ini dengan color depth 8 bit grayscale dan juga uh, image Lena. Di sini itu ukuran size-nya 15, 512 kali 512 dengan color depth 24 bit RGB itu tercolor. Oke. Baik, untuk awal kita akan coba dengan grayscale yaitu image negatif di sini. Baik, hasil dari processing output pada kamera crystal kameramen untuk image negatif, objek si orangnya yang menjadi putih, dan untuk backgroundnya dia agak sedikit mulai kehitaman. Untuk yang kita coba lena negatif, dia covernya menjadi warna seperti ini. Oke, saat ini kita akan coba grayscale. Nah, grayscale ini kita khususkan untuk coba dengan si Lena karena tentunya grayscale itu sudah grayscale. Oke, pas kita lakukan grayscale, di sini tuh dia menjadi abu-abuan, sama seperti grayscale Silverman, dia menjadi abu-abu gray. Selanjutnya untuk tes yaitu logaritmik, dicoba dengan grayscale kameramen. Nah, di sini hasil dari processing output untuk logaritmik pada image si grayscale kameramen, seluruh image-nya pada bagian latar ini dia ikut putih gitu. Begitu juga dengan bagian si karakter Rara bagian ini menjadi terlihat jelas dari kehitaman saya juga dengan Dena yang putih itu. Habis itu kita coba balik untuk bagian. Oke, untuk kameramen. Nah, ketika kita menaikkan eh, nilai positifnya terus hingga ke 255 nilai maksimalnya jadi putih, dan kita turun ke nilai negatifnya, dia akan mulai image-nya menjadi hitam, untuk hitam semua. Itu juga dengan si dengan nah, coba Oke, kita coba untuk turunkan lebih gelap. Oke, nanti kita akan tes untuk blending menu. Kita mengumpulkan dua image. Oke, ini yang kita pakai. Oke, nah di sini saya set awalnya 50% sebagai kondisi awal sebelum kita melakukan blending. Nah, ketika kita menaikkan nilai blend mode-nya, yaitu mengikuti nilai dari image pertama inputannya, dan juga dari gambar jasnya si Lena yang awalnya 512 dia itu dikonvert menjadi image inputan awal, yaitu si grayscale kameran itu 256 kali 256. Nah, jika kita turunkan dia kan nol, kita bisa lihat bahwa si image Lena dia sudah terblending, karena udah mulai blending sih, dia terblending hingga habis itu si gambar image si grayscale kameramennya. Nah, dia ukurannya kan udah di convert nih, jadi ya sama persis ini. Begitu juga dengan pas kita coba image Lena di sini. Nah, dengan coba kameramen, sini karena gak sama ya untuk ukuran si grayscale kameramen untuk convert ke sama seperti Lena 512 ke 512. Dia ini
eh bentuk untuk ukuran aslinya bisa dikonvert. Nah, sebenarnya ikut 15 eh 512 kali 15 12 juga. Namun yang bisa ditampilkan juga ini mungkin dipotong-potong. Oke, baik kita mungkin sedikit demo terkait dengan operasi aritmatikanya. Selanjutnya kita akan masuk ke operasi geometri. Oke, kita ketikkan dulu ya. Nah, di sini kita masih tetap menggunakan image Lena dan juga Crystal Cameraman untuk tes demo di operasi geometri ini, di mana terdapat ada fitur rotasi 90 derajat clockwise yaitu searah jarum jam dan juga rotate 90 derajat. Namun ini adalah lawan searah jarum jam, clockwise namanya. Habis itu kita mempunyai 140 derajat untuk clockwise-nya. Di situ kita punya flip vertikal dan horizontal, dan zoom factoring yaitu bisa zoom 2 kali, 3 kali, hingga maksimal 4 kali. Yaitu zoom in dan juga zoom out. Oke. Dan kita coba untuk crystal cameraman dulu. Baik, di sini kita tes untuk rotate 90 derajat counterclockwise, karena dia awal seharusnya ke bawah. Kita terus lakukan, dapat membalikkan. Untuk yang lawan searah jarum jamnya, dia mulai dari apinya ke atas. Yang membalikannya, dia melakukan kebalikan dari clockwise-nya. Nah, sekarang untuk rotate 180 derajat clockwise-nya, ya ini sebenarnya melakukan keduanya ini dari si apa, 90 derajat clockwise yang juga unclockwise. Jadinya dia mulai dari kebalikannya dari si clockwise ini. Kita lakukan ini. Selanjutnya kita akan coba untuk flip vertikal di sini. Jadi vertikal, kita kebalikan dari horizontal, dan horizontal kita kebalikan dari vertikal itu. Nah, kita akan zoom in di sini dengan 2 kali factoring. Kita bisa lihat dengan zoom factoring ini, kita bisa mendapatkan hasil size-nya menjadi ukuran seperti Lena tadi, 15 Namun, jika kita terus melakukan zoom in, hasilnya outputnya bakal membuat si UI-nya makin nge-lag karena hasilnya itu kan dikalikan berkali-kali. Dia penggunaan UI-nya tidak akan kuat gitu. Dan bisa mengakibatkan UI-nya itu bakal mati. Oke, kita zoom out. Kita membalikan ke size awalnya. Namun kita zoom out lagi. Jadi 28. Zoom out lagi. 64 ke 64. 32, 16, 88, 48, 32, hingga mentok ke paling kecil 1 per 1. Nah, kita bisa membalikan posisinya di sini untuk zoom in. Ini sudah balik, namun eh, output size-nya itu tidak sama seperti eh, image originalnya gitu. Jadinya ya, dia hanya karena kan 1 per 1 itu adalah 1 pixel, di mana ya 1 pixel ya baunya ini sendiri dari si grayscale kameramen. Coba dengan bagi kali 3 untuk zoom in, kita mendapatkan sekitar 768 hingga 234. Ya, di sini untuk objeknya sampai berdiset tidak bisa melebihi sekitar 2300 sesungguhnya. Betul, zoom out lagi untuk mengambilkan posisi yang kayak gitu. Belum, berulang lagi, zoom faktor 4 kali untuk zoom in, harusnya ada 1200. Yang paling mantap ini ukurannya yang bisa ditampilkan pada Jupai. Untuk zoom out, langsung posisi awal, dan zoom out lagi, langsung ke size 64 kali 64. Jadi kita sama seperti sebelumnya. Kita coba dengan Lena lagi. Nah, Lena ini ada aksesnya udah bisa kita zoom in 248. Oke, udah mulai terasa berat juga ya pas saya melakukan zoom in lagi dengan zoom factor ini, yang mana aksesnya itu naik hingga ke 8152 kali. Sama.
bisa termodal dua kali. Namun jika kita membalikannya, dapat posisi awal dan support lagi, dia akan balik ke posisi 128 ke 128 untuk sesinya. Support lagi hingga ke 1 kali 1, lalu kita membalikkan posisinya jadi 1 pixel itu. Kita tes untuk semua ini ada dan untuk bisa masuk ke setting, bisa pilih nomor, bisa zoom out, kita mendapatkan hasilnya sama seperti gesture kameramen, yaitu 256 kali 256. Zoom out lagi 18, 64, 32, 16, 8, 4 hingga 2 sampai 1. Itu juga sama sih sebenarnya untuk faktorin untuk 3 kali 3 ini. Oke, selanjutnya kita akan tes demo bagian non-linear dan linear. Nah, di bagian linear ini kita eh, menggunakan image Lena yang bernoise. Di sini yang noise. Saya bisa pada noise visual kameramen sama pertama kita coba mungkin ke visual kameramen dulu. Oke, di sini kita bisa lihat ada formal size set 3 kali 3, 5 kali 5 sampai 7 kali 7 ganjil. Nah, baik kita akan coba untuk proses 3 pada mixer untuk visual kameramen yang sudah salt paper ini. Nah, untuk hasil dari min filter dan proses 3 ini, kita bisa lihat pada visual kameramen dia melakukan efek blurring, namun ada bagian penepinya yang tidak bisa diprosesing karena dia tidak memiliki tetangga. Yang mana 3 kali 3 dia melakukan lagi, ini dia terus sedang dilakukan kita. Sebenarnya jumlahnya mulai berat di sini dan hasilnya jadi blurring gitu, gambarnya tidak jelas banget, namun kita masih bisa lihat objek si karakternya. Sama juga dengan filter 5 kali 5, langsung 3 kali 7 juga gitu, blurring. Oke, sekarang untuk medan filter yang dimana kita akan menghilangkan soft paper ini, hitam putih ini yang ada di match crystal cameraman. Coba dengan Cornell 3 kali 3. Oke, kita bisa lihat hasil dari internal 3 kali 3 pada median filter untuk image si visual cameraman noise-nya ini, bagian papernya terlihat hilang, namun ada beberapa dia meningkat sesuai yang belum diprocessing. Oke, kita melakukan terus berkali-kali, dia akan membunuh semua paper, namun karena ini dia tidak memiliki tangga, ada bagian penepi kiri kanan atas dan bawah, dia masih meninggalkan surat paper. Begitu juga dengan kernel size untuk 5 kali 5 di sini, lalu 7 kali 7 juga gitu. Sama juga kita akan coba dengan lain ini. Begitu juga langsung semakin berat, namun dia langsung hasilkan untuk dari peternak jelas akan membunuh. Lalu dokter lihat apakah ada subpepper, ya tidak ada, sudah bersih. Oke, lanjut kita akan masuk ke operasi linear di sini. Nah, di sini ada 10 filter untuk dicoba. Ada software filter, overpass filter, gradient filter, flow filter, friction filter, Gaussian filter, operation of Gaussian filter, compass filter, Kenny hingga ke emboss filter. Kenny ini sebenarnya apa filter? Ini sebenarnya yang melakukan eh, algoritma proses ini sendiri. Kita di sini mencoba dengan ini si Lena yang kristal ini untuk Sobel. Oke, pada Sobel filter, dia melakukan mendeteksi penepi pada bagian topi si Lena, kita bisa lihat
Dia terhubung, dia tidak terputus ke bagian area putihnya di sini. Jadi kita melakukan coba beberapa kali, kita bisa lihat dia mulai menampakkan nilai putihnya lebih. Dan dia ada Robert Koch filter, kita bisa lihat ini akan eh, deteksi penepi juga di sini. Namun ada area yang bagian topinya di sini kita bisa lihat, aku tidak tahu, tapi di layar saya ini tuh ada masih terhubung dia, tapi tipis sekali. Dia butuh kita lihat secara dekat agar bisa melihat bagian yang penepinya itu masih terhubung ya. Dengan Robert Plus akan filternya. Oke, selanjutnya kita coba untuk gradient filter. Oke, gradient filter di mana hasil untuk bagian pendeteksi penepinya dia ini kita bisa lihat pada bagian area sitopilena dia itu ada area yang mungkin kurang terlihat, kelihatan dari jauh itu terputus, namun kalau kita perhatikan secara baik-baik dia ada area yang masih terhubung. Coba sekali lagi untuk gradient filter. Hasilnya ya seperti ini. Masuk ke private filter. Oke, ini hasil untuk private filter. Mana dia melakukan lebih objek penerangannya masih ada. Sini juga ada cukup detail untuk poin penelitiannya kita bisa lihat ya semua terhubung, tapi wajahnya coba berkali lagi hasilnya sama seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke friction filter. Nah, di bagian friction filter ini ya bagian objek si Lena lebih gelap, namun dia melakukan deteksi bagian penepinya juga di sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke Gaussian filter. Ini bukan penepi, dia melakukan efek blurring. Oke, silakan. Oke, ini eh, saya sudah set sekitar menggunakan ini 11 kali 11 kanalnya. Sebenarnya juga bisa menggunakan kanal 21 kali 21 juga. Melakukan spotting, blurring, dan coba lagi. Ya, membutuhkan waktu berapa di sini. Ya, dan berat X-Men dia tidak di processing karena dia bukan lebih. Lanjut ke Laplacian of Gaussian filter. Nah, dia ini mirip dengan Gaussian filter, namun dia melakukan efek blurring. Namun kita bisa di sini bagian fotonya si Lena, dia ada efek penepi yang masih terhubung. Kalau diperhatikan dengan baik, di sini ada efek blurring. Oke, kita lakukan lagi sekali. Oke, mendurkan bagian si foto Selena dia di sini. Selanjutnya kita coba untuk kompas filter. Kompas filter ini ya dia melakukan pendeteksi 8 arah mata angin, gitu kan. Ya, dari timur, barat, selatan, utara, timur laut, barat daya, barat laut, tenggara. Nah, kita bisa lihat di sini eh, mana foto Lena secara keseluruhan si image Lena ini dia memberikan hasil eh, cukup penepi yang tebal gitu Pak, yang lebih dari si topi hingga ke wajah si Lena. Karena kan dia melakukan efek penepi untuk ke apa 8 arah gitu. Karena arah ini sini bagian apa kira-kira bawah sama diagonal gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke
Kenny. Kenny ini dia itu bukan filter, namun dia itu adalah eh, hasil dari algoritma yang dimana dia akan membalikan image. Nah ini sih kan bagian jadi titik-titik pixel gitu kita bisa lihat di sini. Kemudian kita lakukan lagi. Oke, nilai pixelnya mulai bertambah yang membentuk detail, namun dia bukan pixel. Terakhir kita akan em, coba untuk tambah filter. Tambah filternya nih, eh, saya coba langsung jadikan satu. Namun di sini untuk efek yang diberikannya adalah timbul 3D gitu, seperti kayak koin koin apa silver gitu kayak mata uang perak itu sama seperti efek timbul 3D seperti ini, namun ini pada di image gitu, pada sebuah gambar. Oke, jadinya kita masuk terakhir yaitu operasi untuk morfologinya. Nah, di operasi morfologi ini eh, kita akan menggunakan dua citra, yaitu citra sel ini dan juga citra sel dimmer. Eh, Salah sih, sorry. Ntar, main donat. Mana ada background background hitam, objek putih dan titik ini. Kita akan melakukan ukuran kernel size setting awal dulu untuk iterasi satu tadi. Untuk kernel size juga tiga. Kita akan coba untuk erosion, di mana erosionnya ini kita lakukan beberapa kali. Kita bisa lihat untuk hasil outputnya si apa donatnya ini bagian objek putihnya ini neuronnya dia mulai terkikis. Namun untuk objek tengahnya sih ya, dia akan mengikuti area yang bagian mulai terkikis hingga habis total. Karena kita sudah tahu eh, dari erosion itu gimana, sama juga halnya kita bisa coba 5 kali 5 dengan kita iterasi 3 kali itu cukup. Ya, kita bisa lihat untuk erosi pada gambar si benaknya itu dia tererosi gitu, terkikis untuk area putihnya dan objek putihnya dia mulai besar area dan menghabisi area putih backgroundnya. Itu iterasi udah untuk 10 dan untuk kernel size untuk morfologinya ini eh, untuk HP21. Saya coba untuk relation di sini yang dapat kernel size 5 kali dengan iterasi ke 1 kali 2. Oke, nah jadi sebelum kita melanjutkannya kita bisa lihat pada bagian objek si hitamnya dia mulai eh, hilang gitu dan objek putihnya mulai makin besar ya, yang memakan gitu kan. Kita bisa di sini. Oh, dia bisa ada titik tuh. Oke. Nah, di sini untuk objek hitamnya dia sudah hilang. Namun untuk si objek si sorry, untuk si background putihnya dia memperlebar dan menghilangkan objek hitamnya tadi titik kanan. Itu melakukan berkali-kali. Dia akan memenuhi seluruh citranya itu putih maksimal. Eh, Selanjutnya kita akan coba untuk opening dan closing. Nah, di opening dan closing ini kita akan mencoba dua objek lagi, satu objek lagi yaitu sel inletnya yang ini. Selanjutnya kita akan coba untuk gunakan fitur opening dan closing. Di sini saya menggunakan
citra sel binary untuk openingnya dan closingnya tadi kita akan menggunakan donat binary tadi itu. Nah, sini saya sudah setup yang paling bagus untuk di image emitter saya, mana untuk opening kan kita ingin membelah objeknya ini terpisah sel binarnya. Nah, pas kita untuk opening di sini eh, dia objek dari sel binar tadi memang memberikan hasil efek yang terpotong gitu, yang kita inginkan. Namun eh, untuk apa bentuk yang kita inginkan dia tidak sama seperti originalnya tidak bulat, namun sini menjadi persegi kotak kumbus gitu. Oke. Habis itu kita akan coba untuk closing di sini. Kita coba dengan set 7x3 dari 10 kali closing. Hmm. Oke. Selanjutnya kita akan coba untuk menggunakan closing dengan citra donat binary ini. Nah, di sini kita inginkan agar siapa sama seperti melakukan deletion di sini. Nilai maksimal kan. Dia menghilangkan nilai objek kita ini. Coba dengan 7x7, soalnya iterasinya sekali. Udah cukup untuk menghilangkannya. Dimana opsi objek si hitam tadi hilang. Dan kita inginkan untuk hanya si background putihnya saja. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan algoritma bagaimana dari GUI semua fitur ini tuh bekerja. Oke, baik di sini. eh, Pertama ada get display image di sini dia itu mengambil image untuk inputan awal originalnya yang bakal dipakai untuk di processing nanti untuk ke semua fiturnya. Lanjut kita masuk ke apa operasi aritmatika di sini. Kita mempunyai definition image negatif. Mana image negatif kita di sini kita set untuk contentnya sampai ke 24 RGB true color sebelum is. Habis itu di sini kita bisa lihat untuk image output di mana itu ada membuat canvas baru dari RGB dengan size lebarnya itu 0 dan size panjangnya itu 1. Kemudian bagian pixel untuk outputnya dia bakal ngeload di mana di sini itu adalah mengakses untuk pixelnya melakukan eh, processing pada akses di objek pixelnya itu. Jadi di sini ada apa untuk cara nilai indeks I dan J sebagai nested loop, mana pada bagian ini dia mengambil pixel dari indeks I dan J, yang mana dari hasil processingnya itu untuk pixel dan IJ nilai, nilai apa RGB itu 255 bakal dikurangi dengan nilai IR red, green, dan blue. Dimana hasilnya itu bakal disimpan ke kanvas baru yang sudah kita buat sini dari variabel indeks I dan J-nya. Nah, habis itu di sini ada kondisi yang dimana jika kode itu satu bakal dikonvert ke L, yang misalkan bit grayscale per L, dan ya, seterusnya gitu VRTB ini untuk menyimpan apa original hasil yang udah kita lakukan. Di situ image crystal di sini. Nah, di mana ya sama kita konversi RGB dulu. Di situ kita buatkan khas baru. Terus kita mau buat akses ke sini kan. Nah, di sini mulai indeks I dan J ini ya buat untuk si RGB untuk mengambil nilai pixel I, indeks I dan J. Kemudian tuh kita buat apa variabel gray yang integernya itu adalah RG dan B, itu dijumlahkan, habis itu dibagi tiga, mana pixel index index itu bakal RGB-nya menjadi gray semua. Makanya
apa hasil dari GUI di sini tuh yang untuk grayscale si image yang ini karena bakal jadi abu-abu gitu kan. Kita udah demokan tadi gitu. Ini untuk outputnya. Selanjutnya untuk image brightness ini sama kita convert ke RGB. Kita buat harus baru untuk image outputnya buat ngeluarin ini akses cek per pixel. Seperti kita buat apa variable index i dan j di sini kita mau ambil nilai pixelnya, mana variabel baru di sini rectangle itu adalah nilai integer dari RGB ditambah dengan nilai itu citranya tentunya, mana masing-masing dari kondisi jika rectangle ini kita sudah set di mana apa nilai positifnya itu kita mentok 255 sampai 255 dan apabila dikurangi negatif sampai ke 0 sampai 0 aja gitu. Dan terus ya bakal dari hasil yang tadi sudah kita set itu bakal disimpan ke nilai indeks I dan I tadi. Soalnya untuk definition dari logaritmik, pertama kita pastikan juga sama kayak tadi RGB kita convert untuk pemrosesan pixel, kita buat canvas baru, lalu kita ngorotin. Nah, di sini ada kita buat variabel sponsor size, nah, struktur benar dan menggunakan met logical itu nilai satu ditambah dengan nilai citranya. Sekarang untuk indeks I dan J, inputan size-nya itu satu sama di sini. Lalu kita ambil pixelnya. Sekarang kita untuk ini variabel baru RGB, di mana variabel set untuk kelas integer ini adalah konstantanya dikalikan dengan matlock-nya ini yaitu satu ditambah dengan nilai RGB-nya itu ya citranya itu dikembalikan dengan sini hasilnya dan menyimpan di nilai insiden ini untuk outputnya ini. Selanjutnya ada image blending di mana kita membuat suatu alpha alpha value gitu kan untuk nilai kosa ya mana itu 100 lalu kita ubah menjadi tentang nilai 0,0 sorry rentang nilai 0 sampai 1 nilai kosanya. Nah, habis itu kita pastikan dua gambar itu berada di dalam mode RGB gitu. Kompot untuk kedua image-nya. Setelah sudah, kita resize apa itu? Kalau nggak salah untuk mengubah ukuran image keduanya mengikuti image yang pertama itu. Sini. Sudah kita mulai di sini, di mana apa indeks untuk kinerja dalam jangkauan size-nya di RGB pada citra satu kita ambil yang sini RGB 2 dan RGB cenderungnya mana rumusnya adalah di masing-masing variabel RGB ini memiliki kelas integer eh, nilai konstansinya itu dikalikan dengan RGB pada citra satu yang bakal dijumlahkan dengan nilai satu kurang konstansi yang dari hasil eh, dikalikan dengan eh, variabel dari RGB dari image keduanya. Sesudah kita tahu kalau dia akan melakukan eh, kondisi clipping untuk eh, set RGB-nya ke 255 di sini. Habis itu dia hasilnya bakal disimpan di sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke operasi geometri. Tentunya kita lakukan konversi dulu. Nah, sekarang kita eh, di sini ada apa? Fitur yang tadi sudah kita demokan yaitu clockwise 90 derajat, anti-clockwise 90 derajat, dan 180 derajat clockwise gitu. Mana kita buat eh, direction yaitu arah 180 dengan kanvas baru gitu kan. Ukuran ini sama dengan membuat sini kondisi lain itu 90 derajat clockwise arah jarum jam dan eh, lawan arahnya itu arah jarum jam lawan arahnya itu. Eh, Jika sudah di sini kan kita akan mulai untuk akses dia melakukan eh, citra akses pada objeknya gitu per pixelnya. Jadi untuk lebar dan panjangnya, untuk input size ukurannya. Nah sekarang untuk kondisi space-nya di mana untuk
sorry, jika eh, direction atau arah lokasi atas 90 derajat, maka si RGB-nya ini akan membuat pixel dari nilai indeks J-nya ini satu gitu dari variabel indeks integernya. Nah, jika kondisi lain yaitu 90 derajat unclockwise gitu kan, lawan arah serenum jam ke atas itu, kalau yang clockwise kan dari bawah itu. Dia bakal RGB-nya mengambil pixel dari lebarnya itu satu, nilai indeks J dan juga I. Jika kondisi lain yaitu 180 derajat, yaitu melakukan keduanya ini, clockwise dan juga anti-clockwise secara barengan. Jadi dia melakukan perputaran pada image-nya dan dia melakukan clockwise di sini nanti. Ada 180 derajat di sini. Mana RGB-nya itu kan mengambil pixel itu kan dengan lebar dan juga panjangnya. Dan gajinya pada lalu dia ketika sudah dia akan disimpan sini lalu di prosesnya sesuai original. Masuk ke division flip horizontal dan vertikal. Langsung aja di sini kita untuk dimensinya tetap sama. Yang itu tidak berubah seperti rotasi. Jadi ya kebalikannya. Artinya kita melakukan horizontal, namun dia vertikal. Begitu juga dengan vertikal, namun dia melakukan horizontal. Jadi di sini jika modenya dia horizontal, maka RGB input gate pixelnya akan dari indeks I-nya itu dengan eh, lebarnya yaitu kan perputaran melakukan indeks dari ini J yaitu vertikal, begitu juga dengan vertikal yang mana dia bakal mengambil indeks I dengan asal dari horizontal dia vertikal dia akan melakukan horizontal kalau misalkan ini dan memberikan koordinat sesuai dengan variabel. Sekali lanjut kita ke scaling ya, untuk zoom in dan zoom out. Nah di sini tuh bagian zoom in kita menggunakan Bebobik untuk melakukan zoom in gitu sebagai kualitas yang tinggi gitu biar jelas hasilnya. Dimana jika faktor itu muncul di bawah, dia akan menggunakan inputnya. Nah, ini untuk convert aja. Sekarang kita buat canvas baru dan class integer di mana itu terdapat eh, function yaitu lebarnya di sini dikalikan factoringnya. Manakah tadi factoring untuk si dan faktor itu sampai 2 kali 2 3 kali 4 sampai 4 sorry 2 kali 2 3 kali 3 hingga 4 kali 4 ya kan. Nah sini oke sudah melakukan coba ukuran di sini cuma dikalikan 2 kalau untuk zoom in nanti ke untuk outputnya di bakal di size membuat ukuran baru dengan sini yaitu eh, kalau nggak salah dengan function method Big interpolation. Selanjutnya zoom out dia sama, cuman di sini kita menggunakan land cost anti aliasing gitu. Sama factoringnya kita menggunakan 2 kali 2 3 kali 3 dan 4 kali 4 ya. Yang tadi sudah dijelaskan. Nah, di sini dia membuat size untuk cost integer di mana lebar dan panjangnya itu dibagi dengan eh, kelas faktor yang sudah dibuat gitu. Kayak 2 dibagi 2 3 dibagi 3 4 dibagi 4 karena dia bakal membagi pixelnya di sana. Dan juga outputnya kita menggunakan resize ukuran baru menggunakan modul land cost di sini functionnya. Oke, oh sorry. Oke, next. Di sini masuk ke apa non linear diffusion min filter kita convert dulu awalnya udah. Kita sekarang untuk input size-nya dulu kita buat di sini pixel apa di dalam dan pixel luarnya biar bisa diakses untuk objeknya pixelnya. Jadi langkah pertama dia dulu salin semua pixel asli ke outputnya termasuk ke area tepinya juga tentunya kan. Habis itu dia hitung offset jangkauannya berdasarkan ukuran kedal yang kita pakai tadi yaitu 3 kali 3 kan.
Kalau di sini kan sudah pasang contoh itu misal 5 kali 5, yang mana offsetnya itu 2 ya kan. Ini offsetnya, kernel size itu offsetnya itu 2 nih. Karena kernel size dikali kernel size ya kan. Eh, Selanjutnya dia proses filter dengan batas range yang dinamis berdasarkan offset kernel. Di sini dia set untuk sum RGB-nya itu 0, 0, 0, ketiganya seperti ini. Habis itu dia melakukan looping pergerakan matriks kernel secara dinamis. Nah, dinamisnya ini dia set untuk bikin variabel K, 3 dan L, sini kan offset gitu, sampai dengan 1. Mana RGB adalah pixel di dalamnya, dari indeks I ditambah K, dengan juga jelas K, maka dari variabel sama RGB tadi adalah RGB. Habis itu dia melakukan pembagian yang menyesuaikan dengan jumlah total pixel di dalam kernel tadi. Sini. Ini sama RGB tadi, total pixelnya berapa itu kan, dan kernel yang kita akan pilih tadi. Habis itu lanjut ke median filter. Sini definition-nya. Kita sama seperti median filter tadi, mengatur apa akses baru untuk outputnya, pengukuran, dan memberikan akses untuk objek image-nya yang bakal diprocessing. Oke, lanjut. Di step 1, sama seperti tadi, dia salin semua pixel, terus klik ke outputnya. Uh, dan juga menghitung offsetnya sama seperti tadi, jangkauannya besar kurang panel, dan juga sekarang sini tuh dia melakukan sebuah variabel yaitu median index, di mana median index itu dia mencari eh, tengahnya itu mediannya, yaitu misalkan kenal Z itu kan sini contoh yang kelima kelima gitu kan ada 25 elemen jadinya, jadi indeks tengahnya itu adalah 12. Lanjut ke proses keduanya, itu proses filter dengan batas range yang dinamis. Kita buat list RGB di sini, set kernelnya. Lalu kita kumpulkan data pixel sesuai ukuran kernelnya tadi, yaitu RGB. Itu set ini, nilai indeks I tambah K, J tambah L. Jadi list RGB opennya ini RGB. Lalu kita urutkan nilai array pixelnya menggunakan list RGB shortnya di sini. Dan terakhir kita ambil nilai median secara dinamis berdasarkan nilai median indeks yang tadi kita sudah lakukan. Kalau di output sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke linear. Pertama kita mempunyai di sini sebuah division untuk Sobel filter. Sama kita convert RGB untuk manipulasi channelnya, ngatur apa output buat image-nya lah yang baru gitu kan, untuk size-nya dengan pixel in, pixel dalam dan pixel luarnya untuk diakses objek pixelnya. Oke, sekarang eh, gimana nih menggunakan bakti Kursor Sobel itu 3x3 yang memiliki variabel GX dan GY. Mana nih vertikal untuk GX itu kiri ke kanan, dan juga variabel G itu maksudnya itu atas dan bawah sini. Kalau sudah, dia akan salin area tepi agar tidak kosong atau hitam total jika diinginkan. Atau kita bisa biarkan hitam secara default untuk hasil deteksi tepinya itu yang bersih. Dan kita akan offset kanalnya itu kan pasti 3x3 di awalnya ini sebagai set awalnya itu satu yang akhirnya 3x3. Habis itu dia akan melakukan proses konfigurasi Sobel manual di sini, di mana indeks I dan J melakukan offset dengan apa ukuran panjang dan lebar. Habis itu kita buat variabel pendukung hasil perkalian matriksnya itu per channel di sini. Variabel GY-nya, sorry, variabel GX itu 0, 0, 0, variabel GY itu kayak nya 0, 0. Pokoknya. Lalu kita akan lakukan looping matrix karena itu 3x3 di sini. Di ya sama tadi itu kita panggil buat variabel untuk I dan sorry, variabel variabel indeks K dan L dalam jangkauan offset itu tambah satu di sini. Nah, RGB di dalam pixel yang bakal diproses objeknya gitu kan. Halo, tes, tes, tes. Halo, 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 tes.
Halo, 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 tes. Oke, oke, sorry. Oke, oke. Habis itu dia akan melakukan looping matrix kernel 3 kali 3, di mana untuk di sini yaitu kita buat indeks K dan L dalam jangkauan offset, dan offset itu ditambah satu, di mana RGB adalah yang pixel di dalamnya, yaitu variabel indeks I dan K ditambah L itu. Kalau sudah kita ambil bobot dari kernelnya itu, mana indeks itu menyesuaikan dari satu ke satu ke 0, di mana di sini variabel y x ini adalah kernel ditambah offset, kan indeks K ditambah offset, indeks L ditambah offsetnya. Habis itu dia akan akumulasi nilai rumpun GX-nya di sini, dan juga nilai rumpun untuk variabel G-nya. Setelah sudah, dia akan hitung magnitude gradient menggunakan ini MathLogic, di mana pada bagian variabel GX tadi yang sudah dilakukan perkalian pangkat 2 kali, begitu juga variabel GX-nya, dia bakalan dijumlahkan. Jika sudah, dia akan melakukan clipping agar nilai pixelnya itu tetap berada di rentang 0 sampai 255 sih. Metodenya untuk RGB. Sudah ya bakalan hasilnya itu ke pixel outputnya bakal disebut sini nilai indeks I dan J-nya. Selanjutnya ada definition untuk image Robert cross filter di sini. Selanjutnya di sini kita masuk ke bagian indeks eh, apa variabel indeks I dan J ini. Hmm, Pixel outnya ya adalah 00 dulu. Nah, dikarenakan kernel itu berukuran 2 kali 2, kita akan memproses dulu dari 0 hingga ke N1, agar saat mengambil pixel tetangganya, dia si nilai variabel indeks, sorry bukan, variabel indeks I tambah 1 atau J tambah 1, itu tidak terjadi indeks error gitu kan. Di mana di sini untuk variabel indeks I dan J, jangkauannya H dan lebarnya itu 1. Pertama, dia mengambil pixel tangga sesuai matriks yang bilang 2 kali 2 di sini. Di sini itu posisi I dan D-nya, lalu di sini posisi indeks I ditambah satu, ditambah satu, lalu di sini matriksnya I ditambah satu, J, lalu di sini indeks I, J-nya ditambah satu. Habis itu dia menghitung gradien di sini, eh, variabel Gx dan G-nya sebagai eh, diagonal utama dan juga diagonal sekunder gitu. Setelah sudah, dia akan menghitung magnitude-nya di sini. Kamu tadi menggunakan MathLogic, di mana untuk menjumlahkan hasil dari variabel Gx dikalikan pangkat 2, begitu juga dengan variabel eh, G nya di sini pangkat 2 kali. Sesudah dilakukan clipping, tentunya agar nilai pixelnya tetap berada di rentang 0 hingga 255. Sesudah dia akan masukkan hasil teksnya ke pixel output sini untuk menyimpan hasil processingnya gitu. Oke, next kita masuk ke image gradient filter. Nah, gradient filter ini kita inisiasi awal kanvas dulu dengan warna hitam total. Di sini pixel outnya dari indeks nya 000, di mana pada bagian memproses dari indeks 0 hingga N1. Jadi agar tetap eh, agar, agar pixel tetangganya itu I dan satu ini tetap sama, itu tidak terjadi error. Di situ dia akan melakukan eh, pixel bagian kanan dan juga pixel bagian bawah ini. Ukurannya dia posisi pixelnya yang saat ini itu di situ, ini bagian kanan dan ini bagian bawahnya ya. Untuk pixel bagian di dalamnya nih. Setelah itu dia akan melakukan gradient juga. Ini gradient GS atau sebagai apa pixel bagian kanan, dan ini sebagai pixel bagian bawah gitu. Setelah sudah dia akan menghitung magnitude menggunakan mathematical logic di sini. Sudah ya, dia bakalan kliknya lagi dan bakal disimpan di sini. Lanjut ke private filter, mana di sini kita buat matriks sini 3 kali 3, itu yang nilai variabel Gx dan Y, di mana
Buatnya seragam ini satu dan satu di sini satu satu apa di sini sorry. Di sini adalah vertikal ini horizontal. Sekarang kita akan inisiasi awal kanvasnya itu dengan warna hitam total gitu di sini total ini kan. Dan offsetnya itu satu adalah 3 kali 3 untuk offset kernelnya. Nah, sudah kita akan melakukan proses konvolusi peruit manual. Mana di sini kita set untuk variabel penampung hasil perkalian matriks per channelnya di sini kan. Dan itu RGB-nya tadi ada set ke 0 gitu, tentang total. Sekarang kita lakukan looping matriks kernel 3 kali 3 di sini menggunakan ini sini. Tapi kita ambil bobot dulu dari kanal perawitnya. Nih, kanal perawitnya sini lagi nilai apa variabel x dan y-nya. Setelah sudah dia akan akumulasi nilai di x dan di y-nya sini. Habis itu ya seperti biasa dia akan menghitung manifoldnya menggunakan mathematical logic script ini dan melakukan clipping untuk ya si nilai pixel tetap berada di rentang 0 sampai 2,5 dan hasilnya bakal output untuk disimpan pixelnya di sini nilai indeks I dan C-nya dari magnitude-nya tadi. Selanjutnya ya dari selanjutnya ada image correction filter di sini. Langsung aja di sini dia ada fase 1 scope 2 yang memperoleh belasan matriks basis untuk regionnya sendiri. Jadi di sini ada 4 kernel ya. Mana pertama basis regionnya ini tanpa kata depan, terus dia kernel. Habis itu dia akan inisiasi awal di sini kan pas dengan menetap total di sini. Yang offset satu tentunya dengan kernel ya eh, 3 kali 3 Habis itu dia melakukan proses kompilasi manual. Di sini dia melakukan variabel menampung dulu hasilnya yang akumulasi perkalian proporsional tadi yang untuk 1 sampai dengan yang 4 untuk apa channel red nih, eh, green dan juga blue kan. Sudah sini dia akan offset dulu untuk ke bagian pixel di dalamnya untuk variabel indeks key ditambahkan ini untuk W1 ini weight-nya. Nah, weight satu adalah F1 sampai F4 di mana kernel apa kernelnya ditambah dengan offset sorry bukan apa nilai indeksnya sorry harusnya indeks variabelnya gitu kan ditambah dengan offsetnya gitu. Habis itu dia bakal akumulasi proyeksi ke masing-masing basis ini di sini apa dari variabel G1 RGB RGB dikali weight satu satu dua tiga begitu begitu seterusnya sampai 4 ya. Habis itu ya dia hitung magnitude di sini di mana nih dia ada penambahan untuk menggunakan tadi dia menggunakan apa logic ini 2 kali atau logic math-nya makanya di sini sampai penjumlahan 2 kali lipat ya. Setelah sudah dia akan klikkan dengan proses normalisasinya luar gitu yaitu satu atau dua gitu kan jadi tadi di sini sudah dilakukan. Oh, sorry. Oke. Habis itu dia akan melakukan clipping tentang 0 sampai 255. Nah, kalau outputnya di sini, hasilnya bakal disimpan di sini. Masuk ke Gaussian filter. Tentunya di sini itu bukan PDP. Itu cuma ngeblurring ini ya sebenarnya. Pertama ini kan dia salin dulu nih pixel langsungnya ke output untuk penanganan area tepi bingkainya kan. Nah, kalau sudah dia akan buatin tuh kernel Gaussian eh, sini ini kita buat apa kernel 11 kali 11 itu secara dinamis. Kita offset kernel nya adalah 2 dan nilai sigmanya adalah 2 karena satu tambah kernelnya adalah 0 dulu di mana jangkauan kernel nya untuk apa weight dan height yang masalah sama 0 gitu.
Habis itu dia melakukan hitung bobot tiap posisi berdasarkan rumus distribusi Gaussian itu dua dimensi. Jadi di sini ada variabel indeks baru x dan y di mana offsetnya tambah satu masing-masing. Nah di sini eksponennya itu adalah nilai indeks variabel dua ditambah y juga di sini. Kan? Terus itu dia bagi dengan hasil dari dua dikalikan nilai sigma tadi, mana w itu adalah uh, math logic eksponen yang sudah dibagi dengan dua dikali math pi yang dikalikan dari sigma pangkat 2 ini gitu. Yang dimana dia bakal nyimpannya di sini kernelnya x-nya, jadi juga variabel x dan-nya di sini offset sebagai weight. Dan kalau sumnya yang hasil dari waktu base itu ya kita normalisasikan ke normalisasi ke kernelnya agar total jumlah workloads-nya itu tetap sama dengan satu gitu kan maksudnya tadi. Di situ proses kalkulasi quotient manual di sini kita lihat mana sum RGB-nya adalah hitam ini 0. Lalu kita lakukan looping pergerakan kernel yang 11 kita sudah awalnya gitu karena kita menggunakan kernel 11 tentunya. Habis itu dia bakal konversi hasilnya untuk uh, floatnya untuk ke integer disimpan di sini di keset floatnya ke integer agar bisa hasil outputnya disimpan di sini. Lanjut kita masuk ke division masuk apa location of Gaussian filter di sini. Tentunya sama kita put set canvas totalnya itu nol semua untuk indeks I dan J. Nah, pertama uh, kernel yang kita buat itu kan 9 karena dia ideal untuk version of Gaussian filternya dengan offset kernel 2 dan sigma ini yang paling ideal 1,4 ataupun set awalnya nanti kita pakai nilai 2 gitu. Nah, di mana kernelnya itu awalnya kan 0 gitu kan dalam jawaban ukuran kernel size-nya. Kalau sudah kita akan hitung nilai tiap selnya berdasarkan rumus misalkan awalnya itu datar dia bakal naik, terus dia akan menurun gitu kan turun. Di mana ada kita mempunyai untuk apa variabel indeks y dan y sebagai jangkauan offset ditambah satu di sini, dan mana sigma sini setnya adalah dua. Mana komponen rumus dari location of quotient filter ini ada term 1 sampai 3 dan term 1. Cobaan utama dia bakal minus satu yang dimana bagi hasil dari met yang dikalikan dari sigma standar 2 kali pangkat 2 term kedua cobaan kedua satu term tiga kali pakai menggunakan nilai 2 dari sigma ini. Setelah sudah masuk ke proses konvolusi manual di sini kan indeks I dan J yang sudah kita buat tadi di awal dengan set apa RGB-nya ke 0 itu terus hitam. Lalu pergerakan kanal berkeliling memproses pixel tetangga di sini berkeliling masing-masing tangga yang ada. Nah, karena turunan kedua itu menghasilkan nilai bermuatan negatif dan juga positif, di sini dia akan mengambil nilai mutlaknya atau absolut agar si tepi yang terlihat yaitu putih di atas eh, latar hitamnya itu. Sorry, apa? Terlihat putih di atas latar hitam. Nah, kalau sudah, dia akan lakukan peningkatan kontras atau scaling faktor jika hasil dirasa itu masih rendah di sini scaling sampai 4 gitu. Dan dia akan melakukan clipping rentang seperti biasa 0 sampai 255 dan dimana bakal disimpan di sini untuk outputnya nilai indeks I dan J-nya tadi. Masuk ke definition untuk image kompas filter yaitu kompas dengan apa sorry kompas filter di mana dengan filter itu 8 arah mata angin di sini. 8 arah mata angin ada north, northeast, east, southeast, south, southwest, west sama northwest itu kan ada 8 pusatnya satu orang tiga. Nah, sekarang kita masuk ke proses untuk konvolusi manual dari si kompas putar ini.
Pertama, dia akan buat variabel untuk mencatat nilai maksimum, nilai respon maksimumnya gitu untuk tiap channelnya ini. Di mana dia akan lakukan perulangan untuk ke 8 jenis kernel mata anginnya. Jadi untuk misal NOR gitu di sini, proses itemnya untuk nol itu atur. Nah, kalau ada dia akan populasi 33 untuk kernel saatnya ini atau posisinya saat ini nih. Di mana GPU-nya personnya di dalamnya dia bakal akses objeknya ke weight di mana kernelnya itu index K variabelnya ditambah dengan offset gitu juga ada index L di mana itu RGB-nya dikalikan dengan weight-nya di sini weight ini dikalikan ini. Nah, sudah dia akan cari nilai mutlak respon untuk konvolusi arah yang saat ini entah yaitu posisinya di north, east, west. Setelah sudah, dia akan mengambil nilai tertinggi maksimum di antara 8 arah mata anginnya tadi itu. Hmm, posisinya. Sorry, bukan nilainya itu. Setelah sudah dia akan clipping dan juga mengatur rentan magnitude-nya di sini lalu menyimpannya di nilai indeks I dan J. Untuk Kenny, uh, Kenny ini bukan penepi, dia itu hanya eh, membuat array 2 dimensi yang untuk menyimpan nilai grayscale-nya. Dan untuk gray-nya itu kan setnya dia nol itu di awalnya untuk panjang non lebarnya di sini. Mana indeks I dan J sebagai pixel dalamnya, di mana gray jadikan dari indeksnya itu adalah 0,299 dikali dengan nilai R ditambah dengan eh, 0,5 dikali dengan nilai green-nya ditambah dengan 0,114 dikalikan nilai blue-nya tadi. Oke, pertama si Gaussian blur, kita Gaussian blur dulu kan. Untuk mereduction noise kita lakukan Gaussian blur. Kalau sudah si Gaussian kernelnya ini itu kita pakai tadi 5 kali 5 untuk standar rumusnya di sini kan. Dia akan blur di sini begini untuk range tadi indeks I dan J-nya sini dua deh. Bikin lagi untuk sum variabelnya nol. Untuk set lanjut untuk indeks K dan L di sini dibuat jangkauannya minus 3 minus 3 itu. Nah, di mana sum untuk variabel dari gray-nya si indeks k ditambah j tambah L dikalikan dengan Gaussian kernelnya, nah itu kernel ditambah dengan 2 gitu di sini. Jadi buatnya itu adalah disimpan di sini variabelnya sebagai kontinu untuk lanjut ke tahap keduanya gitu. Untuk keduanya tahap 2 dia akan hitung gradient magnitude dan juga uh, array-nya gitu ya untuk Sobel operatornya ini. Sorry bukan. Untuk apa? Kayak ini detection-nya gitu. Dimana untuk variabel g, x, dan g kernel ini jadi ini namanya adalah uh, kernel satu. Lalu untuk magnitude, sini untuk jangkauannya, angle, posisinya. Selanjutnya untuk variabel indeks I dan J, untuk hubungannya satu, lebar dikurang dengan apa panjang kali lebar dikurang satu di sini variabelnya dibuat lagi untuk nol, dibikinkan lagi untuk indeks K dan L. Mana hasil dari sorry mana eh, nilai variabel di sini itu adalah blur hasil dari tadi di sini dan bakal dikalikan blur dengan eh, nilai variabel x dan g kernelnya itu. Nah, sudah dia bakal magnitude di sini untuk menyimpan apa mat mat squarternya itu sebanyak 2 kali untuk dinilai indeks I dan J. Habis itu ya dihitung sudut radian, lalu dia ubah ke derajat 0 sampai dengan 180 gitu di sini. Tahap ketiga, NMS yaitu non maximum separation di mana itu penebus garis tepi. Di sini itu set untuk panjang lebar di mana nilai indeks sorry nilai indeks J dalam jawaban satu ada kurang lebar I dan J itu kan panjang lebar itu kurang satu di variabel float itu 155.
Dan sudah kita bulatkan ke empat arah utama, yaitu 0, 45, 90, sampai 130 derajat gitu. Nah, kalau sudah, eh, dia itu hanya menyimpan nilai yang jika itu adalah yang paling besar di area tersebut. Metodenya dari hasil yang paling besar kan ini 157. Mana itu adalah yang paling besar, di mana ada berapa kali sebesar karena kondisi balik awalnya nih penuh dan not maksimum suppressionnya. Sesudah tahap keempat untuk double thresholding, dia menentukan batas ambang atas dan bawah secara proporsional gitu kan. Sini high thresholdnya 50, low thresholdnya 20. Habis itu ada nilai representasi intensitas warna konstannya. eh, Pixel yang kuat itu 255 dan pixel yang lemah itu 75. Oke. Sekarang untuk range-nya yaitu adalah 0 untuk jangkauan panjang dan lebarnya, di mana di sini untuk nilai indeks dan panjang lebar, di mana non maksimum ini ini pertama high threshold yaitu 50, di mana kondisi lainnya low threshold. Sorry, eh, high thresholdnya pertama dulu dengan 50. Langsung ke race keduanya itu adalah strong personal yaitu 295. Ini untuk yang kondisi lain jika low thresholdnya adalah 20 dan si weak misalnya itu 75. Habis itu balik ke kondisi awalnya. Setelah sudah dia tahap 5 itu dia akan mendeteksi tapi dengan high terses gitu. Karena di sini kita akan mengecek untuk weak pixelnya di sini, apakah ada tetangga 8 arah yang berstatus kuat gitu. Jika statusnya tetangganya kuat maka false. Jadi untuk variabel K dalam jangkauan -1 sampai 2, begitu juga dengan eh, variabel indeks L di sini, mana resistnya di sini, jika dia ini kuat maka yang mempunyai tetangga kuat itu bakal true itu hasilnya. Nah, break di sini eh, istilahnya kayak wah, eh, penghancuran untuk bagian si variabel kuatnya tetangganya, eh, membalikan ke set awal. Setelah sudah kita masukkan ke gambar canvas output di sini, mana resnya itu ini ya, yaitu pixel output untuk sini variabel variabel di sini. Dan terakhir ini ada em, ada definition untuk image filter. Nah, efek timbul ya kan. Nah, pertama kita ubah dulu gambarnya ke grayscale itu kan yang tipe NXL. Setelah sudah kita set ini atau panjang lebar, habis itu pixel di dalam dan luarnya, agar dia bisa melakukan akses eh, objek pada pixelnya. Habis itu di sini kita akan inisiasi awal kanvas dengan warna abu-abu yang netral, yaitu 128, di mana dia akan rombak total menggunakan kernel lantai itu 33 untuk efek smooth pahatan yang mana itu memberikan efek 3D. Di mana nilai pusatnya itu 0, di sini sisi kecil membuat gradiasi abu-abu yang sangat halus. Offsetnya 1 dengan bias 128 dengan nilai tengah-tengah ini kan yang netral gitu. Habis itu dia akan melakukan proses kompilasi yang manual di sini. Jadi sum filenya adalah 0 dan di sini untuk nilai indeks kadar L-nya di sini. Nah, pixel value-nya di dalamnya ada indeks I ditambah K, J ditambah L. Nah, weight sebagai kernel yang sudah dihitung tadi untuk K, offset L dan juga offset gitu. Lalu di sini pixel value-nya dikali dengan weight. Yang mana responnya ini adalah menambahkan base-nya itu sekitar 128 tadi kan, warna abu-abu grey gitu. Nah, sudah dia akan melakukan clipping untuk pembatasan ketat tentang misalnya di sini agar tidak terjadinya uh,
warna yang bakal kamu, dan ya dia bakal membalikan warnanya seperti biasa. Oke, kita masuk ke operasi morfologi di sini, di mana kita lihat ada definition untuk erosi. Itu di mana erosi itu menggunakan algoritma penggeseran image atau gambarnya itu. Pertama kita kan ubah dulu mode grayscale-nya, agar si kalkulasi binar konsistennya itu di sini kita convert dengan L, karena offsetnya itu penalisisnya 2 sebagai awal. Nah, sudah nilai dasar awal yang untuk apa erosi adalah itu warna putih untuk positif 255, dan kita akan mencari nilai minimumnya dari setiap pergeserannya gitu, erotet apa erosi ya, yang perkikisan gitu. Nah, di situ dia akan menjalankan algoritma pergeseran koordinat sesuai dengan ukuran kernel si offsetnya ini. Karena posisi awalnya kan untuk apa variabel x-nya itu 0. Ini continue. Ini itu adalah pengelanjutan untuk pergeseran koordinat eh, sesuai titik eh, apa titik koordinat pada pixel dari ukuran kernel yang sudah di offset dari variabel di x ini. Di mana di sini kan eh, ga- geser gambarnya itu kan secara utuh. Jadi dia sama dengan kernel tetangganya, dan offsetnya si variabel di x ini dia itu bertindak sebagai arah pergeseran koordinat matriksnya ini. Dan si eroded image-nya dia itu fungsinya untuk murni mencari nilai minimum erosi di antara kedua gambarnya. Oke, dilasi itu pergeseran gambar juga tentunya. Di sini kita set convert sampai tadi proses 2 deleted image. Di sini menggunakan image word copy, kita copy yang sama seperti di erosionnya, di mana kita membuat untuk nilai variabel di x dan y, offset itu satu, mana pergeserannya bakal mengikuti titik apa koordinat pada variabel di x dan y sebagai kernel offsetnya. Dia akan shape, yaitu melakukan image swap dengan offset dari si image swap dan juga variabel di x dan y, dan fungsinya sini data image ya sebagai mencari nilai maksimumnya kan, karena tadi apa erosi itu adalah min, dan sekarang untuk si dilasi ini dia itu nilai max-nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke image opening, yaitu sama, cuma dia melakukan opening yang berkali-kali. Karena pertama kita jalankan dulu erosinya berantai atau berkali-kali, eh, s- sebanyak jumlah iterasi yang kita pilih. Habis itu dia menjalankan dilasi berantai sebanyak jumlah iterasi di sini. Ini untuk apa? Jalankan berantai khusus dari GUI-nya gitu. Pas sudah di sini sekarang uh, dia memberikan color depth-nya. Nah, sekarang closing ya dia melakukan dilasi saja, cuman dia berkali-kali gitu kan. Nah, ini sama, yang akan menjalankan dilasi berantai sebanyak yang kita mau dengan eh, sorry, dia akan menjalankan dilasi berantai sebanyak jumlah iterasi yang kita pilih gitu dari si GUI yang oh, ini nih saya set buat 1 sampai 10 yang sudah saya demokan tadi juga. Habis itu ya dia terus jalankan iterasi yang kita inginkan output hasilnya itu, yang kita inginkan kayak tadi tuh untuk apa opening gitu kan kita pakai citra cell winner yang itu bulat itu, kan kita inginkan uh, objek si putih itu terpisah dia. Nah, itu kita melakukan apa uh, erosi gitu sebanyak yang kita mau dengan sejumlah iterasi yang ingin dilakukan agar si objek putih sel binarnya itu terpecah menjadi dua. Itu juga dilasi menggunakan tadi kita closing pakai
image citra biner donat gitu kan, mana latar belakangnya itu backgroundnya putih, benar ada objek titik tengah hitam putih gitu kan. Nah, yang mana pas kita melakukan dilasi berkali-kali, kita ketahui bisa dari si apa objek yang putih itu dia bakal melebar putih dan dia akan mengikis si eh, objek si titik hitam di tengahnya gitu. Oke. Baik, itu mungkin eh, penjelasan eh, pemahaman saya yang bisa saya sampaikan eh, terkait dengan demo dan juga eh, semua function untuk algoritma cara kerjanya. Eh, saya ingin ngat- eh, sorry, saya ingin ucapkan terima kasih karena telah mengikuti video saya dari awal hingga saat ini. Dan apabila ada penjelasan saya kurang jelas, kurang lengkap, dan kurang tepat, saya mohon maaf dikarenakan sebagaimananya dari penjelasan yang bisa saya sampaikan di sini gitu. Dan sekarang saya ingin menutup hasil eh, record video demo ini dan terima kasih sekali lagi untuk semua telah menyaksikan video ini. Saya Putu Putu Krisna Pratama, sekali lagi ucapkan terima kasih.